Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Baik, rekan mahasiswa, pada kali ini sesi ke-8 atau sesi terakhir kita berjumpa di mata kuliah manajemen rantai pasok. Pada sesi ke-8 ini kita akan membahas modul 9 terkait dengan teknologi informasi dalam rantai pasok. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pertama kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar teknologi informasi. Nah, arti penting teknologi informasi dalam rantai pasok itu informasi harus mempunyai karakteristik agar berguna ketika membuat keputusan rantai pasok. Nah, yaitu informasi harus akurat. Yang kedua, informasi harus dapat diakses tepat waktu. Yang ketiga, informasi harus yang benar. Nah, informasi digunakan ketika perusahaan membuat berbagai macam keputusan mengenai persediaan, transportasi, dan fasilitas dalam rantai pasok. Seperti berikut ini. Ya, silakan rekan-rekan mahasiswa dilihat nanti lebih detail pada materi inisiasi ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa terkait dengan kerangka kerja ini rantai pasok. Proses makro rantai pasok. Jadi ada tabel, di sini ada tabel fungsi utama proses bisnis rantai pasok. Rekan-rekan mahasiswa nanti bisa lihat juga di sana ya. Dari sudut pandang perusahaan, semua proses dalam rantai pasok dapat dikategorikan dalam 3 daerah utama. Proses berpusat pada aliran bawah, proses difokuskan secara internal, dan proses berfokus pada aliran atas. Klasifikasi ini digunakan untuk menggambarkan proses makro rantai pasok sebagai berikut. Yang pertama, Customer Relationship Management adalah proses yang berfokus pada interaksi aliran bawah antara perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, Internal Supply Chain Management adalah proses yang berfokus pada operasi internal dalam perusahaan. Yang ketiga, Supply Relationship Management adalah proses yang fokus pada interaksi aliran atas antara perusahaan dan para pemasok. Dalam definisi modul ini, manajemen rantai pasok meliputi semua 3 proses makro, CRM, SCM, dan SRM, yang mana disampaikan tadi. Baik, rekan mahasiswa yang akan menggunakan terdapat perangkat lunak penting lain yang turut mempengaruhi proses makro rantai pasok, yaitu Transition Management Foundation yang meliputi dasar sistem ERP dan komponennya seperti finansial dan sumber daya manusia, software infrastruktur, dan software integrasi. TMF software sangat dibutuhkan untuk 3 proses makro. Untuk komunikasi satu dengan lainnya, hubungan antara 3 proses makro dan TMF dapat dikatakan berikut. Demikian mahasiswa bisa dilihat dan bisa disimak di sini. Selanjutnya, mengenai arti penting proses makro. Jika penelitian proses perusahaan semakin dekat dengan penelitian rantai pasok, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan proses makro. Setelah masa-masa perusahaan berfokus pada proses internal, maka perkembangan selanjutnya adalah perusahaan harus
fokus pada keseluruhan proses rantai pasok untuk memperoleh kinerja yang lebih baik lagi. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, keberhasilan ini harus dapat meningkatkan keuntungan total dari rantai pasok yang juga diartikan sebagai siklus rantai pasok. Proses makro diterapkan pada evolusi software. Kegagalan yang fokus pada proses makro ini adalah pasar B2B dan perusahaan software yang menyediakan pasar software yang berkembang selama tahun 1999 dan 2000. Pasar lebih difokuskan pada penciptaan sumber informasi baru dari perantara dalam rantai pasok daripada meningkatkan pencapaian proses makro rantai pasok. Akibatnya, ketidakfokusan pada proses makro ini menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Nah, perusahaan software di belakang pasar juga mempunyai masalah sulit. Misalnya ketika sama dan pengasuhan kehilangan 50% dari puncak pasar kapitalis mereka. Untuk bertahan, perusahaan ini mundur dari posisi penyedia pasar dan berubah menjadi perusahaan software yang difokuskan pada proses makro. Kategori software yang berkembang seiring dengan perkembangan proses makro adalah kategori ERP. Software ERP telah berhasil mengembangkan integritas data dalam rantai pasok. Perkembangan data yang telah akurat dapat dikatakan berhasil apabila data dapat digunakan untuk meningkatkan pembuatan. Nilai sesungguhnya dari software ERP adalah ketika menggunakannya dapat penggunaannya dapat meningkatkan ketika proses makro. Nah, yang keempat, pemenang software dalam proses makro. Di antara perusahaan software yang berpusat pada proses makro, terdapat 3 faktor yang menentukan keberhasilan mereka, yaitu kinerja operasional, yang kedua integrasi dengan proses makro lainnya, yang ketiga kekuatan dari ekosistem perusahaan software. Kriteria ini juga merupakan kunci keberhasilan bagi perusahaan software karena mereka mengembangkan penyampaian rantai pasok bagi perusahaan. Perusahaan harus menilai penyedia software untuk menentukan pilihan mereka dari penjualan software. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan proses makro rantai pasok. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, ada manajemen hubungan dengan pelanggan. Customer management yang biasa kita menyediakan proses penciptaan meliputi pemasaran. Proses pemasaran melibatkan keputusan mengenai pelanggan, mana yang menjadi target, bagaimana mengarahkan pelanggan, produk apa yang ditawarkan, bagaimana menentukan harga produk, serta bagaimana melakukan promosi untuk menarik pelanggan. Selanjutnya, penjualan. Proses penjualan berpusat pada pembuatan penjualan yang nyata untuk pelanggan. Perbedaannya dengan proses pemasaran adalah bahwa pada proses pemasaran lebih berfokus pada perencanaan untuk siapa barang dijual dan apa yang dijual. Yang ketiga, pusat panggilan atau pelayanan. Sebuah pusat pelayanan merupakan titik kontak utama antara perusahaan dan pelanggannya. Pusat pelayanan membantu pelanggan melakukan pemesanan, mendapatkan informasi tentang produk, menyelesaikan masalah, serta menyediakan informasi mengenai jadwal pemesanannya. Nah, yang
Keempat, manajemen pemasaran. Proses manajemen pemesanan sangat diperlukan bagi kedua pihak, baik konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, informasi mengenai keberadaan pesanan sangat diperlukan untuk memastikan kapan pesanan dapat diterima. Sedangkan bagi produsen, proses ini diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan pemenuhan pesanan konsumen. Baik, ke rekan mahasiswa yang kami bagikan, selanjutnya manajemen rantai pasok internal atau internal supply chain management (ISCM). Proses yang termasuk dalam ISCM adalah perencanaan strategi. Tujuan dari proses ini adalah untuk merencanakan ketersediaan sumber dalam jaringan rantai pasok. Selanjutnya ada perencanaan permintaan. Proses ini meliputi peramalan permintaan konsumen di masa depan. Perencanaan peramalan juga termasuk keputusan untuk mengelola permintaan seperti perencanaan promosi. Kemudian ada perencanaan penawaran. Proses perencanaan penawaran merupakan input peramalan permintaan yang kemudian menentukan perencanaan optimal agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya ada bidang pelayanan. Akhirnya setelah produk berhasil disalurkan kepada pelanggan, secepatnya perusahaan harus menyediakan pelayanan. Nah, kemudian ada unsur pemenuhan. Sekali suatu rencana dimaksudkan untuk memenuhi permintaan, maka rencana ini harus dilaksanakan. Baik, rekan mahasiswa, selanjutnya manajemen hubungan dengan pemasok atau supplier relationship management atau SRM. Proses SRM yang utama terdiri dari pertama desain kolaborasi. Tujuan dari proses ini untuk mengembangkan rancangan produk melalui industri terintegrasi pemasok komponen yang mempunyai nilai positif bagi rantai pasok. Yang kedua, sumber. Proses sumber merupakan penentuan pemasok yang meliputi seleksi pemasok, kontrak manajemen, dan evaluasi pemasok. Selanjutnya ada pembelian. Proses pembelian merupakan pelaksanaan pembelian aktual dari para pemasok. Hal ini meliputi penciptaan, pengelolaan, dan persetujuan pemesanan pembelian. Yang keempat, ada kolaborasi penawaran. Ketika perjanjian antara perusahaan dengan pemasok terjadi, kinerja rantai pasok dapat ditingkatkan dengan berkolaborasi dalam hal peramalan, perencanaan, serta tingkat persediaan. Kemudian ada negosiasi. Negosiasi dengan pemasok melibatkan banyak langkah yang dimulai dengan permintaan kuota atau request for quote. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, para pemain dalam bidang software yang hanya berfokus pada SRM sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan area fungsionalnya. SRM telah menjadi salah satu daya tarik semua pemain besar dalam SDM dan ISP. Oleh karena itu, pemain tunggal SRM bersaing ketat dengan pemain SDM dan ISP yang lebih besar, memiliki kemampuan integrasi dan ekosistem yang jauh lebih baik. Tanpa keuntungan fungsional, sulit bagi pemain SRM untuk bertahan atau atas diri mereka sendiri. Karena itu, di masa depan, sepertinya area SRM akan didominasi oleh pemain SDM maupun ISP. Berikut tabel secara singkat
akan mahasiswa lihat. Baik, selanjutnya fondasi manajemen transaksi atau transaction management foundation. Fondasi manajemen transaksi (FMF) merupakan sejarah awal bagi perusahaan pemain software paling besar pada awal tahun 1990-an. Ketika pemikiran mengenai rantai pasok mulai berkembang dari ERP, sistem mulai terkenal hanya sedikit sekali perhatian pada aplikasi ketiga proses makro yang telah kita bahas sebelumnya. Kenyataannya dari TMS hanya dapat diperoleh apabila pembuatan keputusan dalam rantai pasok ditingkatkan. Lalu perkembangan terbaru dari perusahaan software datang dari perusahaan yang berfokus pada peningkatan pembuatan keputusan dalam ketiga proses makro. Hal ini mengarahkan pada penyusunan kembali perusahaan ERP menjadi CRM, SCM, dan SM. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi di tahun-tahun mendatang, dengan penghasilan utama perusahaan ERP berasal dari aplikasi ketiga proses makro. Pemain ERP yang berfokus pada integrasi di antara proses makro bersamaan dengan pengembangan fungsi yang baik mempunyai kesempatan untuk memiliki posisi yang kuat. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, masa depan TI dalam rantai pasok pada tingkat yang lebih tinggi diyakini bahwa ketiga proses makro SCM akan berlanjut untuk mengendalikan evolusi perkembangan software. Terdapat dua jalur potensial yang dapat dilakukan perusahaan baru untuk memasuki pasar. Yang pertama adalah melalui penciptaan fungsionalitas superior, baik itu merupakan fungsionalitas spesifik yang diperlukan oleh industri tertentu atau suatu aplikasi yang dapat meminimalkan kekurangan software yang digunakan saat ini. Jalur lain adalah pengembangan produk terintegrasi yang dapat meningkatkan kalian antara proses makro. Kesulitan yang sering temui adalah memulai mengumpulkan sumber daya untuk membangun integritas produk melalui SM, SCM, dan SSM. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, aktif TI dalam rantai pasok sendiri terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian manajer saat menentukan keputusan berkaitan dengan penggunaan TI dalam rantai pasok, yaitu memilih sistem TI yang sejalan dengan faktor-faktor fungsi keberhasilan perusahaan, menggunakan sistem TI yang mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk membuat keputusan. Selanjutnya, mengambil langkah yang tepat dan mengukur nilai. Kemudian menyelaraskan tingkat kecanggihan dengan keperluan akhirnya sistem yang canggih. Kemudian kita berpikir tentang masa depan. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, demikian inisiatif lapang telah kita bahas, telah kita sampaikan. Silakan rekan-rekan mengerjakan aktivitas secara mandiri, mengadakan diskusi, ada forum diskusi, semoga selalu lancar, diberi kesehatan, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.